Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area, and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops. The beginning of the occupation of Japan. Barusan saya mendengar di radio BBC London di Bandung mengatakan Jepang menyerah tanpa sekutu. Berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak kedua orang tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian Jepang? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak mau ikut campur tangan Jepang di kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita sepakat harus menolak adanya kemerdekaan dari Jepang karena kita akan membuat kemerdekaan. Benar kata Bung Sarir, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk cepat-cepat untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno. Sementara saya dan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. Bung. Silakan masuk. Ada apa saudara-saudara datang kembali? Saya mendengar di radio BBC London di Bandung bahwasanya Jepang menyerah tanpa sekutu. Kami para pemuda tadi siang sudah mengadakan rapat dan hasilnya untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam sidang PPKI karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukannya begitu, kita harus memang membicarakan rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita menunggu Jepang memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bu. Kita harus bangkit, kita memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa menunggu jadi Jepang? Karena Jepang kalah dalam perang dunia. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu menyaingi armada milik Jepang. Coba kau melihatkan padaku, mana buktinya kekuatan yang kau berikan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertempuran? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri yang ada. Inilah yang ditunggu rakyat selama. Oke, baiklah, jadi kami waktu sebentar untuk berhenti. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh juga Bagu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika kita semua berantakan? Baiklah Bung,
Berarti kita sudah sepakat semua dengan ini. Kenapa kalian datang seperti ini? Kami bertujuan untuk membawa Aden dan Bung Karno untuk ke tempat pengasingan. Oh ya, saya masuk. Hah? Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan memprogramasikan akan dirinya dari pengaruh atau ancaman berat rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan mengajak mereka. Apakah kamu tahu keberadaan tentang Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan ketika dia kembali ke Jakarta, dan aku akan memberikan seminar bahwa proklamasi akan segera diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkannya. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, saya jamin keselamatan kalian jika berada di rumah saya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan kalian diskusi di ruangan ini. Saya tinggal istirahat. Terima kasih Pak Wamira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk membersihkan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Bagaimana jika kalimat kedua berubah menjadi pengalihan kekuasaan? Nah, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Oke, itu yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti teks Declaration of Independence America? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua orang pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI itu dibuat oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal pemerintahan ini kita berusaha sendiri di bangsa ini. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada kita untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan teks proklamasi? Ya sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suprapto. Tapi bukan kita punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain yang ada hanyalah kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan ibu punya ide. Bagaimana jika bendera tersebut kita namai Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka Sang Saka dan warna merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Baiklah, sebaiknya Bapak segera istirahat untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan esok hari. Suhud, latih. Siap. Hei kalian, jaga bendera ini baik-baik. Kalian saya berikan kehormatan.
untuk mengibarkan bendera merah putih ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Baik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.